Kita akan belajar bersama Pak Nas tentang kreatif jurnalism. Jangan lupa menyimak, tonton sampai tuntas, catat poin penting dan tulis pertanyaan di online form yang sudah disediakan. Selamat belajar. Ya, kita lanjutkan di segmen terakhir. Kali ini kita akan membahas yang agak teknis lagi, yaitu press release dan bagaimana kita melakukan media relation supaya rilis kita akan diterima di media. Karena ini kepentingannya untuk sebuah organisasi atau kita sebuah branding pada lembaga tertentu atau produk tertentu, maka jurnalisme atau penulisan kreatif ini kita arahkan kepada itu. Terus sekalian, ada yang disebut sebagai PR journalism. Jadi jurnalisme itu sebuah ilmu tentang kepentingan publik sebenarnya. Tetapi bisa dikombinasikan dalam satu kepentingan untuk PRing, untuk menghumasi sesuatu. Jadi kalau Anda ini berada di satu lembaga, lalu ingin lembaga Anda ini memiliki brand yang kuat, maka Anda harus pintar-pintar membuat narasi yang baik untuk kepentingan lembaga itu, atau produk yang Anda ingin promosikan, atau ingin di branding. Nah, narasi itu harus dikemas dalam bentuk jurnalisme yang baik. Saya punya pengalaman yang mungkin agak panjang tentang bagaimana melakukan media relation atau hubungan dengan media supaya media yang partner kita ini selalu membuat berita yang kita buat. Salah satu adalah kemampuan untuk menulis press release atau liputan yang kita kirimkan untuk media. Supaya media menerima tulisan kita, maka berita yang kita tulis harus memiliki news value yang tinggi. Jadi kalau misalnya sebuah organisasi ini memiliki kegiatan yang rutin dan itu sesuatu yang usual, ya tidak akan menarik. Media pasti tidak akan mau meliput itu. Tapi kalau kita kembali lagi kepada kreativitas tadi itu, not just function but also design misalnya, not just argument but also story, not just focus but also symphony, not just logis but also empathy dan lain-lain. Maka kita harus mengambil angle dari kegiatan yang rutin tadi itu dengan membagi angle-angle yang berbeda. Contoh misalnya, dulu saya pernah menangani kasus di mana kampus itu pernah kena isu Islam radikal, yaitu ada 11 orang yang kemudian dinyatakan hilang karena mengikuti aliran tertentu, yang kemudian mereka disekap, kemudian diberi brainwashing dan akhirnya menganut pada aliran tertentu itu, aliran radikal yang mengarah kepada kekerasan. Nah, sebagai kampus yang memiliki brand Islam berkemajuan dan kemudian Islam moderat, maka tentu ini mencoreng nama Muhammadiyah karena kampus Muhammadiyah. Maka bagaimana menulis ini supaya pers itu tidak menulis kita secara negatif? Kesempatan ini saya manfaatkan untuk membuat angle lain supaya media tidak melulu melihat kampus kita sebagai, bahkan dijuluki sebagai sarang teroris misalnya. Tetapi kita akan memperkenalkan bahwa di kampus kita memiliki program-program untuk menangkal itu. Namanya P2KK. Pendidikan karakter, pendidikan kepemimpinan, pendidikan moral di situ. Saya memperkenalkan apa yang sering disampaikan oleh Pak Rektor sebagai 4 pantangan dan 1 kewajiban, yaitu tidak asusila, tidak narkoba, tidak perkelahian, dan tidak kriminal. Nah, kalau ada salah satu dari ini, yang termasuk yang tadi itu, maka harus out. Karena itu ditulis dalam kontrak belajar ketika orang tua masuk ke dalam kampus itu. Kemudian satu kewajiban adalah kewajiban sholat. Jadi walaupun kita diterpa isu yang negatif, tetap kita bisa menyampaikan sesuatu yang positif. Berikutnya,
ketika isu itu kemudian diambil oleh kampus lain dengan mengatakan bahwa kampus kami steril dari Islam radikal. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa kampus sebelah atau kampus saya itu sarang dari Islam radikal. Maka saya membuat statement lagi, karena saya punya komparasi. Pada saat itu, yang diserang dengan Islam radikal tidak hanya kampus UMM, tapi juga kampus-kampus lain. Kampus-kampus besar seperti IPB, ITB, UI, dan jumlahnya ratusan. Di UMM 11. Maka saya bisa simpulkan bahwa Islam radikal itu menyasar pada kampus-kampus besar yang memiliki reputasi yang tinggi. Karena mereka itu untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikuti aliran itu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa kampus kami steril, maka bisa jadi kampus itu kecil. Dan saya tidak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan memang kampus-kampus yang diserang adalah kampus-kampus besar. Dan statement itu kemudian viral. Kita bukan mengexcuse bahwa kampus besar kemudian tidak bisa menangkal itu. Tidak. Tetapi kita punya mekanisme bahwa kita bisa melakukan antisipasi untuk berikutnya supaya tidak menjadi lebih banyak. Dan alhamdulillah berhasil. Itu salah satu cara kita menulis rilis supaya diserang senegatif apapun. Kita harus mencari angle yang positif. Kita tidak boleh berbohong, tidak boleh menyangkal apa yang memang terjadi. Tetapi kita bisa mengarahkan sesuatu, membuat orang itu bersimpati, berempati pada kita. Kita bisa membuat desain yang lebih ini, jangan hanya dilihat fungsinya. Kita tidak hanya melihat data, tapi melihat sesuatu yang lebih meaningful dari data itu. Makanya membuat rilis itu salah satunya harus memiliki kreativitas menulis itu. Berikutnya adalah bagaimana cara supaya itu bisa diterima di media dan viral. Saya punya tips yang saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendekatan personal, pendekatan institusional, dan pendekatan bisnis. Kalau Anda berada di satu PR, di sebuah perusahaan atau sebuah lembaga, maka harus memiliki 3 hal ini. Pendekatan personal ke media. Kalian harus punya hubungan baik dengan wartawan, punya nomor WA-nya, tahu kapan ulang tahunnya, tahu berapa anaknya, ya, tahu di mana alamatnya. Sehingga setiap saat misalnya Anda ingin mengucapkan selamat ulang tahun, atau selamat anniversary dari pernikahannya, atau pas ada kelahiran anaknya Anda bisa mengirim karangan bunga atau kado tertentu. Itu sangat penting untuk hubungan personal. Bukan kita memanfaatkan hubungan pertemanan untuk sesuatu yang kepentingan kita, tapi kita bisa menjadi simbiosis mutualisme. Di mana kalau kita memerlukan dia, tidak hanya semata-mata pada saat kita butuh. Jadi jangan sampai Anda terkesan dengan seorang wartawan itu ngontak ketika Anda butuh. Itu pasti akan dicuekin. Anda harus keep in touch dengan semua media, semua wartawan yang Anda kenal. Anda pastikan bahwa Anda punya nomor WA-nya dan dia punya nomor WA kalian. Harus bertukar, sering bertanya kabar, sering bertanya isu, sering update. Hubungan personal. Sehingga kalau kita punya rilis dengan persiapan yang baik, tulisannya, narasinya bagus, kemudian foto-fotonya kita lengkapi, bila perlu ada videonya di situ, maka pasti dimuat hubungan personal. Yang kedua adalah hubungan institusional. Ini cara yang formal. Kalau tadi itu cara informal, malah yang kedua adalah cara yang formal, yaitu memiliki perjanjian kontrak satu lembaga dengan lembaga yang lain. Misalnya IMM dengan Malang Post atau dengan Radar Malang. Jadi kalian melakukan kunjungan ke media itu, kemudian membuat perjanjian bahwa kita bekerja sama misalnya dalam penguatan kapasitas untuk pelatihan jurnalistik. Itu pasti akan bagus sekali untuk selanjutnya Anda akan bisa memanfaatkan hubungan itu untuk menulis rilis sebaik-baiknya dan akan dimuat di situ. Yang ketiga, Anda ini buat lembaga yang memiliki dana yang besar, yaitu bisnis. Tentu pasang iklan.
Bukan berarti kita ini bisa mempengaruhi media karena kita pasang iklan, tetapi setidaknya kalau kita masang iklan, pasti kita punya hubungan yang lebih baik. Jadi tips saya itu, media relation bisa kita lakukan dengan tips personal relationship, kemudian institutional relationship, dan business relationship. Di luar itu semuanya, kita harus memiliki keterampilan di dalam media relation ini dalam bentuk apa. Media relation tidak hanya press release loh ya. Media relation itu bisa dengan press tour, press visit. Anda bisa berkunjung ke kantor media, atau Anda bisa mengundang mereka untuk berkunjung ke tempat kita, atau kita bisa membuat press conference. Saya kira kalau kita bisa memilih itu, dan kita tidak semata-mata dari sisi pas kita butuh baru kita kontak, insya Allah hubungan media relation kita akan berhasil. Dan disitulah puncak dari kreativitas jurnalisme adalah ketika media sudah mengakui bahwa tulisan kita itu dimuat. Kalau tulisan kita dimuat, maka itu sudah melalui seleksi alam, di mana kita memang kreatif, kita memang mempublikasikan sesuatu yang penting, dan itu layak untuk dibaca buat orang lain. Keberhasilan dari jurnalisme adalah menyampaikan sesuatu dan itu tersampaikan dengan baik dan memiliki impact yang baik buat masyarakat. Itulah beberapa materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore, selamat. Teman-teman sudah menyelesaikan materi kreatif jurnalisme. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 28 Februari. Yok bisa yok. Yeah.